Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua. Yakinlah sahabatku bahwa segala bencana, segala musibah yang diturunkan Tuhan ke muka bumi ini pasti telah membawa pesan hikmah bagi kita semua. Termasuk COVID-19 pasti telah membawa pesan hikmah yang begitu besar bagi kita semua. Saya ingin mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat dari sisi positifnya, dari sudut pandang kacamata positifnya ya. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, ini memberikan pembelajaran bagi kita, pembelajaran hikmah bagi kita, bahwa ternyata Tuhan itu tidak bertempat hanya pada satu tempat. Akhir-akhir ini banyak tempat-tempat ibadah yang ditutup, termasuk masjid, termasuk gereja bagi Protestan, bagi umat Protestan dan Katolik, dan tempat-tempat ibadah umat lainnya ditutup untuk menghindari keramaian. Nah, di sini ada pesan hikmah, membawa pesan hikmah bagi kita semua bahwa ternyata Tuhan itu tidak hanya bertempat pada satu tempat, tidak hanya bertempat di masjid saja, tidak hanya bertempat di gereja saja, tidak hanya bertempat di tempat ibadah umat agama lainnya saja, tetapi Tuhan itu meliputi segala ruang dan waktu. Bukan kita menemukan Tuhan hanya di gereja, di masjid, atau di tempat ibadah lain, tetapi Tuhan itu meliputi ruang dan waktu, itu adalah miliknya. Segala titik yang ada di muka bumi ini itu tak ada yang lepas dari kasih sayangnya. Segala yang ada di muka bumi ini yang kita saksikan itu tak ada yang lepas dari kasih sayangnya. Segala nama yang ada adalah namanya, segala wujud yang ada adalah wujudnya. Jadi buat apa kita berselisih tentang perbedaan? Karena sesungguhnya Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan mereka dan Tuhan kita semua itu adalah satu. Cuman tingkat pemahaman kita terhadap Tuhan itulah yang berbeda. Nah, semua agama adalah benar menurut pemeluknya masing-masing. Termasuk saya mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, karena saya adalah Islam. Saya adalah umat Islam. Begitupun dengan agama saudara-saudaraku yang lain, yang Kristen Katolik, yang Kristen Protestan, Hindu, Buddha, pasti mengatakan bahwa agamanya yang paling benar. Kenapa? Karena dia menganut agamanya dan dia mungkin sudah mempelajari, sahabat-sahabatku sudah mempelajari agama masing-masing dan mengatakan bahwa agamanya lah yang paling benar. Begitupun saya mengatakan bahwa Islam lah yang paling benar. Nah, lalu yang selamat siapa? Apakah Islam, apakah Kristen, apakah Hindu, apakah Buddha? Persoalan kebenaran agama biar di akhirat nanti yang menentukan. Saya juga ngotot mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, tapi saudaraku juga pasti ngotot bahwa agama saudaraku sekalian yang benar. Jadi tidak ada henti-hentinya perselisihan ini ketika kita perselisihkan tentang kebenaran agama. Jadi mari kita saling merangkul, mari kita saling cinta, mari kita saling membantu antar umat beragama. Agama apapun Anda, agama apapun saudara-saudara kita di luar sana, kita mestinya saling berbagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan, Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk menyampaikan kebenaran, adalah untuk menyampaikan, untuk kita sebagai khalifah tampil kita ini adalah wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perbedaan kita memahami Tuhan itu jangan dijadikan alasan untuk saling berselisih. Lalu di manakah Tuhan? Lalu di manakah Tuhan? Di mana Tuhan kita? Kalau dalam Islam, dalam Al-Qur'an, ketika Rasulullah Muhammad SAW ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tuhanku di mana? Tuhan itu di mana?" Maka dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, ketika ada bertanya tentang
aku, di mana Tuhanku? Maka jawab wahai Muhammad bahwa Tuhanmu itu dekat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, konsep ketuhanan dalam Islam entah dari agama lain mungkin hampir sama juga seperti ini. Tuhan itu dekat. Tuhan tidak berjarak dengan hambanya 1 cm, 1 jengkal, 1 meter. Itu tidak berjarak dengan hambanya. Jadi Tuhan selalu ada untuk hambanya. Tidak tinggal di masjid, tidak tinggal di satu tempat, tetapi Tuhan itu meliputi ruang dan waktu. Semua yang ada di muka bumi ini, semua nama adalah namanya, semua wujud adalah wujudnya. Buat apa kita berselisih? Mari kita memahami Tuhan kita masing-masing. Namun keyakinan saya bahwa Tuhan kita itu semua sama. Tuhan kita semua sama. Andaikan Tuhan kita berbeda, maka hancurlah bumi ini. Saya contohkan saja, ketika Tuhannya Islam memberikan keputusan di sini hujan, tetapi Tuhannya Kristen memberikan keputusan tidak boleh hujan di situ, maka seperti apalah bumi ini? Maka hancurlah bumi ini. Ketika misalkan Tuhannya Kristen berkehendak memutuskan di tempat ini diturunkan bencana, tetapi Tuhannya Islam tidak berkehendak hal itu, maka bagaimana hancurnya muka bumi ini? Makanya disinilah saya katakan bahwa saya yakin bahwa Tuhan kita sama, cuman tingkat pemahaman kita yang berbeda-beda. Jadi sahabatku, mari kita memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita memahami agama kita dengan nilai, bukan hanya rutinitas belaka. Disinilah dengan adanya COVID-19 mengejarkan kepada kita semua untuk lebih melirik dari nilai ibadah adalah tempat di mana penghambaan hamba kepada Tuhannya itu adalah suatu hal yang pasti. Tapi tujuan ibadah dibalik dari pengakuan hamba kepada Tuhannya, penghambaan, penyembahan hamba kepada Tuhannya, dibalik itu telah mengajarkan kita bagaimana kehidupan sosial kita bisa menjadi lebih baik. Contoh misalkan salat berjamaah di masjid saat ini ditiadakan. Ini memberikan pesan, memberikan pembelajaran bagi kita semua. Ternyata salat berjamaah kita melihat hikmah dari salat jamaah ini. Salat jamaah atau Kristen, Protestan, Katolik misalkan pergi satu gereja. Sebenarnya pesan hikmah yang mesti kita ambil di sini adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari jamaah. Jamaah itu adalah sekumpulan melakukan ibadah, berkumpul, berjamaah. Inilah yang mesti kita pelajari hikmahnya. Jangan sampai karena ada sebagian saudara-saudara kita di luar sana mungkin selama ini rajin sholat berjamaah di masjid, rajin ke gereja, tetapi nilai dari ibadah berjamaah itu tidak dikeluarkan dalam dirinya. Maksudnya seperti apa? Saudara-saudaraku sekalian, mungkin ada sebagian kecil saudara-saudara kita yang rajin pergi beribadah berjamaah, tetapi setelah pulang dari tempat ibadah jamaah itu, dia keluar dari nilai jamaahnya, dia keluar dari nilai gotong royong. Ketika ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, dia tidak mau hadir di situ. Ketika ada saudaranya yang berada dalam kesusahan, dia tidak mau menyulurkan tangannya untuk membantu saudaranya. Ini di luar dari nilai jamaah. Mari kita sedikit melihat ibadah kita itu dari segi nilai. Nah, pesan hikmah yang selanjutnya disampaikan dengan adanya COVID-19 ini memberikan kita pembelajaran bahwa sebenarnya kita ini sebagai hamba dari Tuhan selama ini selalu mengandalkan akal kita, selalu mengandalkan logika, mengedepankan kekuatan fisik kita, mengedepankan materi, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat sekalian, 1 bulan yang lalu mungkin ada sahabat-sahabat sekalian mengatakan, ya saya berbisnis ke depannya, saya mengolah keuangan saya melakukan bisnis, mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan saya profit segini besarnya. Tetapi dengan adanya COVID-19
sahabat-sahabat, apa yang Anda sudah rencanakan, apa yang Anda sudah pikirkan, apa yang Anda sudah planning, itu seketika langsung saat ini dengan adanya COVID-19, hampir semua lini mengalami penurunan. Hampir semua bisnis mengalami penurunan besar. Nah, disinilah kita tidak boleh mengandalkan logika kita. Meskipun kita mesti merencanakan sesuatu, meskipun kita mesti berikhtiar dengan visi kita. Sahabat-sahabatku, silahkan kita planningkan semua. Planning jangka pendek, planning jangka panjang, silahkan planning. Tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Apa yang kita planningkan itu semua kita tetap pasrahkan kepada Tuhan. Kita bersandar kepada kekuatan besar. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, tetap hadirkan Tuhan.